Hai Sobat Basah, udah lama banget ya nggak bikin video, nggak upload video baru. Karena ya ribet banget ngurusin ikan ini itu. Tapi sekarang mumpung lagi lockdown nih, lagi pandemik dan kebetulan saya lagi ada di Solo. Saya mau bikin video yang kali ini kita mau ngebahas soal ikan brekish. Ikan itu habitatnya nggak di sungai, nggak di laut. Jadi dia muara gitu dah, airnya setengah-setengah asin. Nah, hari ini kita dapat kiriman dari nelayan saya, salah satu jenis brekish predator yang lumayan favorit juga di kalangan pencinta brekish karena warnanya lumayan keren, bentuknya juga keren. Ikan apa? Nah, bentar lagi kita unboxing ikannya dan kita persiapan dulu. Tingkat kadar garam pada air itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama low end brekish, atau kadar garamnya sedikit. Lalu medium, lalu yang terakhir adalah high end brekish. High end brekish itu sebenarnya udah air laut ya, gitu. Jadi biasanya di muara atau di pantai-pantai. Nah, kadar garamnya sendiri kalau low end itu di bawah 8 ppt. Kalau angkanya antara 8 sampai 16 itu udah medium. Kalau 17 sampai 24 itu udah high end. Nah, di atas 25 itu udah pure salt water atau air laut. Jadi nah, kenapa saya jelasin kayak gini? Karena gini, ikan yang di low end brekish itu sebenarnya bisa kita bikin atau dipelihara di fur air tawar. Jadi misalnya tanknya itu bukan pakai air laut atau nggak pakai garam, bisa. Cuman memang butuh proses dan butuh waktu. Dan ikan yang low end brekish itu cenderung lebih aman untuk pemula yang main brekish. Jadi misalnya kalian belum pernah main brekish, baru awal-awal pengen coba, kalian coba pelihara dulu ikan-ikan yang low end brekish, kayak misalnya Monodactylus itu low end brekish, lalu archer fish atau ikan sumpit itu low end brekish, lalu beberapa jenis kerapu lumpur itu low end brekish, lalu juga ada moray eel atau belut murai, itu ada yang low end brekish, ada yang malah fresh water sama sekali. Jadi itu bisa terus. Nah, termasuk mangrove jack itu ikan yang kita dapat hari ini ya, itu termasuk ikan yang low end brekish. Nah, persiapannya kayak gimana kalau kita mau pelihara ikan brekish? Oke, pertama kita perlu yang namanya garam ikan ya. Ini bisa dibeli toko ikan hias mana aja, harganya antara 3.500 sampai 6.000 lah satu plastik gini. Nah, hitungan pemberian garamnya gimana? Hitungan pemberian garamnya untuk setiap 100 liter air itu 2 ons garam. 100 liter air itu hitungnya gini, misalnya akuariumnya ukurannya 100 kali 40 kali 40, ya kaliin aja 100 kali 40 kali 40 dibagi 1000, itu jadi berapa liter airnya. Nah, kan itu 160 liter, berarti pakai garamnya 3 ons, kurang lebih 3,2 ons, dan seterusnya kayak gitu cara ngitungnya ya. Nanti bisa diulang-ulang lah bagian ini biar apal cara ngitungnya. Nah, ini akuarium yang bakalan saya pakai untuk keep mangrove jack saya. Mangrove jack ini nama latinnya Lucanus argentimacellatus. Alah, susah banget ya. Ini nggak nyontek loh, saya hafal memang. Nah, untuk settingnya kayak gini. Jadi biasa aja, air biasa, terus dikasih gelembung-gelembung, filter. Ini saya kasih filternya 1, 2, 3, 4. Ini bukan karena memang butuh filtrasi yang ekstrim, enggak, tapi karena memang saya kebanyakan beli filter daripada nggak kepakai, ya udah pasang-pasang aja sih. Gitu sih. Nah, ini kita tuang aja garamnya. Ya, jadi salt and pepper goes in, mesti tinggi gitu biar kayak Salt Bay. Salt and pepper goes in, lalu kita diamkan, buang dulu ini. Oke, nah kita diamin kayak gini, tuh kita aduk-aduk. Kelihatan nggak sih, mantul ya? Ya whatever, kita aduk-aduk, nanti garamnya akan larut. Oke, sambil kita tunggu garamnya larut, sekarang kita akan lihat ikannya. Kita unboxing yuk.
Nah, inilah makhluknya para mangrove jack. Mangrove jack. Langsung black aja dah. Ya kan? Ini juga black dah. Sebenarnya dalam kondisi standar saya pasti keep plastiknya, sayang. Demi YouTube. Demi YouTube saya langsung sobek aja lah, buang plastik nggak apa-apa, kan dapat baliknya dari monetize, biar nggak kalah biar nggak kalah keren sama teman saya si Om Richie Bodyfish yang sekarang udah viral banget jadi artis of the year. Wah, keren bro, mulus bro. Oh. Dah, ini adalah mangrove jack kita, Lucanus argentimaculatus. Ini kalau di air yang kadar garamnya tinggi, dia bisa merah banget. Ya nanti juga lama-lama merah sih di sini. Cuman kan sekarang baru datang jadi ya pucat-pucat gitu deh. Ini kalau di alam ya, di kampung gitulah, seringnya dibilangnya kakap bakau, ya kan? Atau mangrove snapper kalau orang Amerika bilang. Nah kalau di Australia bahasanya adalah mangrove jack. Sebenarnya di sini ada garis-garisnya nih di badannya nih. Nah ini sekarang belum kelihatan, tapi ini di badan ini dia nanti ada garis-garisnya dan ini merah sekali. Makin dia nyaman makin merah nih lihat. Dipercaya yang male-nya atau jantannya itu lebih merah. Ini jantannya nih. Nih, tuh, ini male-nya nih. Ini kan udah sehat karena udah dikarantina. Pokoknya ini cakep banget deh ikannya. Nah, kelebihan dari ikan mangrove jack ini, nih saya kasih lihat ya. Kenapa saya senang banget sama ini ikan? Nih, tuh, lihat giginya brother. Jadi jangan sampai kegigit karena nggak lucu. Kalau kegigit itu bener-bener asli tidak lucu, saudara-saudara. Saya pernah. Nah, gigi vampir atau ini tajam banget. Asli ini begitu kena daging langsung masuk aja, langsung sobek aja. Jadi be careful. Dan ikan ini memang kadang-kadang suka berantem. Jadi lebih baik kalau tanknya dibikin model-model biotop gitu supaya dia bisa ada hiding spotnya. Nah kita akan tunggu, nggak usah buru-buru. Biasanya dia belum mau langsung makan. Nanti kita akan tunggu 2-3 hari. Biasanya dia udah mulai mau ngejar makanan hidup. Keindahan ikan ini tuh terletak di satu warnanya. Warnanya dia merah keemasan gitu, atau ada yang warnanya tembaga, ada hijaunya, ada merahnya. Kalau di keepnya di akuarium yang pakai lampu tanning atau lampu full spectrum ya istilahnya, itu warnanya bakalan keluar banget. Jadi bakalan keren banget warnanya. Untuk pakannya sendiri kalian bisa pakai udang untuk micu warna merahnya dia, atau bisa dilatih juga. Kalau saya pakai pelet, rekomendasi saya sih tetap pakai pelet gitu kan, untuk memicu warnanya. Kedua, lebih ikannya nggak gampang sakit gitu, karena pelet sudah udah terpabrikasi lah, jadi udah terstandar lah mutunya. Kalau pakan hidup yang dari alam terutama, kadang-kadang dia bawa penyakit dari alamnya. Untuk pemeliharaan sendiri standar aja, ganti air ya sewajarnya aja. Yang penting untuk setting tanknya dia harus oksigennya banyak, jadi pakai air pump yang kuat, atau kalau misalnya pakai pH ya pakai yang kuat juga. Saya di akuarium 1,5 meter itu pakai 2 biji pH yang 1600 ya. 1600 itu berarti 800 liter per jam. Paling itu sih. Kalau untuk suhu dia nggak terlalu rewel, justru dia bisa di suhu dari 20 dia masih oke, sampai ke 28 dia masih oke, tapi preferably di kisaran angka tengah-tengah itu ya, 24 26 itu
suhu yang paling disukai. Kalau pH sebenarnya juga nggak terlalu rewel, karena di alam dia ditemuin juga di sungai yang pH-nya sekitar 5,5 sampai 6,5, tapi juga ada di muara bahkan sampai ke laut yang otomatis pH-nya tinggi 7,5, 8 gitu, dia ada juga. Jadi ikan ini termasuk sangat adaptif. Yang perlu diperhatiin kalau biara ikan ini, satu, perhatikan tanda-tanda jamur di mulut sama di mata. Jadi kalau matanya udah berkabut, matanya udah nggak bening, itu harus segera diobati. Obatnya bisa pakai Aquafavin, bisa pakai Enrofloxacin, bisa pakai oxytetracycline, bisa. Methylene blue saya udah jarang pakai. Kedua adalah sakit kulit. Sakit kulit ini bukan karena bakteri doang gitu. Pemicunya bukan karena tiba-tiba ada bakteri terus dia sakit kulit, enggak. Biasanya karena ikan ini tangkapan alam. Nah, ada luka waktu dia dijaring atau apalah pada saat dia dijaring. Nah, luka itu nggak segera diobati, terkena air yang di alam, yang bawa kotoran segala macam, jadi ya itu bisa memicu sakit kulit. Obatnya sama dengan selaput mata. Terus yang ketiga adalah insang. Insang itu dia megap-megap, biasanya ikannya megap-megap di atas, biasanya karena bakteri di insang atau kekurangan oksigen atau amonia burn. Jadi waktu proses pengiriman dia nggak dipuasain, dia jadi amonia belum di kantongnya, nyerang ke insang. Itu pengobatannya sama, obatnya masih sama, cuman metodenya adalah air dipendekin, cetek banget sampai setinggi badannya si ikan, arusnya deresin, dikasih arus atau bubble atau oksigen yang banyak, udara ya yang banyak. Kalau untuk setting tank bisa bare bottom, bisa biotop, bisa kalian kasih karang-karang jahe gitu ya, boleh juga. Jadi intinya ikan ini nggak terlalu rewel, gampang perawatannya, kelihatannya dilihat enak gitu ya, keren ya ikannya. Oke, sekarang udah 1 kali 24 jam sejak kemarin kita masukin MJ-nya di tank. Nih, udah bisa dilihat ya, udah mulai settle semua, langsung settle, sehat, nggak ada yang miring-miring, nggak ada yang menunjukkan gejala-gejala aneh. Warnanya juga udah mulai naik semua nih. Oke, tuh. Aduh, mantul banget nih. Sorry ya. Soalnya ini tanknya outdoor. Jadi ini nggak ada perlakuan khusus. Nah, nggak ada. Ikannya nggak kuncup, siripnya semua udah sehat. Ya, walaupun tadi yang kita lihat ya, kayak yang kita lihat bahwa dalam 1 hari ikannya udah semua settle, udah kondisinya bagus, udah nggak ada masalah lah ya. Tapi tetap perlu dimonitor untuk 2-3 hari ke depan. Takutnya masih berusaha untuk adaptasi dengan tank kita. Satu itu. Kedua juga yang nggak boleh dilupain, kita mesti pastiin juga kita dapat ikannya memang dalam kondisinya juga sudah sehat. Bukan yang full salt water, alias ini kita bicara ikannya ditangkapnya di muara ya, atau di sungai yang dekat muara. Jadi memang dari awalnya dia memang udah di low end brackish gitu, tapi kan persebaran ikan ini dia bisa berenang sampai ke tengah lautan. Nah, ada beberapa nelayan yang dia carinya memang bener-bener di laut gitu. Nah, yang itu butuh perjuangan ekstra. Jadi untuk menyesuaikan dia dari air salt waternya ke low end brackish, terus lalu low end brackishnya ke air tawar. Jadi itu butuh 2 kali proses. Jadi itu yang mesti diperhatiin. Mesti kita tanya dulu ke si penjualnya, dari mana ini ikan dapatnya, apakah benar-benar dari muara atau daerah mangrove gitu ya biasanya, atau memang dia tangkap dari laut. Itu yang mesti kita perhatikan. Dan juga kedua adalah ciri-ciri fisik dari ikannya pada saat kita beli. Usahakan ikannya semulus mungkin, pasti ada luka lah karena memang ditangkap dari alam ya, tapi lukanya sesedikit mungkin. Kalaupun ada luka, seperti saya udah bilang di awal video bahwa kita bisa pakai Aquafavin atau pakai oxytetracycline untuk penanganan atau mencegah jamur pada lukanya ikan tersebut. Oke, jadi gitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen di bawah, atau bisa hubungin kita melalui
sosial media kita di Instagram CG Aquatics ataupun di Facebook CG Aquatics Indonesia. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam basah.